Jumpa lagi di channel Cash and Solution. Pada video ini, kita akan mempelajari mengenai properti padding yang berfungsi untuk memberikan jarak antara border dengan konten. Kita buka lagi kode dari pelajaran sebelumnya. Sebelum melanjutkan, ada beberapa properti yang perlu kita atur terlebih dahulu. Pertama, kita tambahkan properti border pada paragraf pertama dengan nilai 5px. Solid black. Lalu kita hapus margin pada paragraf kedua. Kita samakan width, height, dan bordernya dengan paragraf pertama. Lalu kita ubah overflow menjadi hidden. Kita simpan dan refresh browser. Nah, sekarang kita sudah memiliki dua buah kotak dengan ukuran yang sama. Kita akan mencoba untuk memberikan padding pada paragraf pertama. Kita tambahkan properti padding dan kita beri nilai 50 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang paragraf pertama sudah memiliki padding dan kita akan memperhatikan bagaimana behavior dari padding. Kotak paragraf pertama menjadi lebih besar dari kotak paragraf kedua. Padahal sebelum ditambahkan padding, ukuran keduanya adalah sama. Sebenarnya ukuran konten dari kedua kotak pada saat ini adalah sama, yaitu 200 x 150 pixel. Namun pada paragraf pertama, browser menambahkan jarak antara border dengan konten sebesar 50 pixel. Perhatikan bahwa padding memiliki warna yang sesuai dengan background color paragraf pertama. Berbeda dengan margin ya. Kalau misalnya saya menambahkan juga properti margin dengan ukuran 100 pixel. Perhatikan bahwa margin tidak menggunakan background color dari paragraf pertama. Kita hapus lagi marginnya. Perbedaan selanjutnya adalah padding tidak bisa menggunakan nilai auto dan nilai negatif. Sebagai contoh, kita ubah properti padding menjadi padding left dengan nilai auto. Kita tambahkan juga padding right dengan nilai auto. Kita simpan dan refresh browser. Tidak ada perubahan sama sekali ya, karena browser tidak bisa memproses nilai auto. Sebagai contoh kedua, kita ubah padding left menjadi minus 30 pixel. Dan kita hapus padding right. Dan pada saat di refresh, tidak ada perubahan juga ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan nilai auto dan nilai negatif untuk padding. Cara menulis kode padding ini masih mirip dengan cara menulis kode margin ya. Kita bisa menggunakan properti padding top untuk memberikan nilai padding pada bagian atas. Padding right untuk bagian kanan. Padding bottom untuk bagian bawah. Dan padding left untuk bagian kiri. Kita juga bisa menyingkat kode kita dengan menggunakan properti padding. Kalau kita memberikan satu nilai saja, maka nilai yang sama akan digunakan untuk keempat sisi padding. Kalau kita memberikan dua nilai, maka nilai pertama akan digunakan untuk padding bagian atas dan bawah. Sedangkan nilai kedua digunakan untuk bagian kiri dan kanan. Apabila kita memberikan tiga nilai, maka nilai pertama akan digunakan untuk padding atas, nilai kedua untuk padding kiri dan kanan, sedangkan padding ketiga adalah untuk padding bawah. Dan yang terakhir, apabila kita memberikan 4 nilai, maka nilai pertama akan digunakan untuk padding atas, nilai kedua untuk padding kanan, nilai ketiga untuk padding bawah, dan nilai keempat untuk padding kiri. Dalam prakteknya, padding ini seringkali digunakan untuk button. Sebagai contoh, pada bagian paling bawah terdapat formulir pendaftaran dengan tombol daftar.
Kita buat selector untuk memilih tombol tersebut. Kebetulan dalam contoh ini tombol dibuat menggunakan elemen input. Jadi kita harus menggunakan attribute selector input dengan attribute type sama dengan button. Pertama kita tambahkan dahulu margin untuk memberikan jarak dengan text box di atasnya. Kita beri nilai vertical 30 pixel dan horizontal 0 pixel. Kemudian kita tambahkan padding dengan nilai vertical 10 pixel dan horizontal 30 pixel. Kita simpan dan refresh browser. Sekarang tombol daftar sudah menjadi lebih besar, sedangkan tulisan daftar tetap ukuran normal. Tombol seperti ini akan menjadi semakin gampang untuk dilihat dan semakin gampang untuk diklik, sehingga dapat meningkatkan nilai konversi dari situs kita. Dan kalau kita klik kanan pada tombol daftar, lalu kita pilih inspect, kita bisa melihat seluruh komponen yang berada di dalam CSS box model dari tombol tersebut. Margin digambarkan dengan warna oranye, border dengan warna kuning, padding dengan warna hijau, dan bagian paling dalamnya yaitu konten berwarna biru. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Bagi yang ingin mendapatkan source code dari video ini, dapat melihat deskripsi pada video. Jangan lupa subscribe ke channel Skysen Solution untuk mendapatkan informasi terbaru dari kami. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.